Oke, masih bersama dengan Pak Hisar Tambunan juga, Ketua Dewan Penasihat Akta. Begitu, tadi sudah didengarkan oleh Mahkamah Agung 12 perwakilan dari peserta aksi simpatik hari ini. Apa harapan Anda jika memang Mahkamah Agung menjamin tidak akan ada intervensi begitu, tapi menjamin independensi dari hakim nanti untuk vonis? Ya, harapan kami ya bahwa majelis hakim nanti itu akan memutus sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan, yaitu bahwa saksi atau masyarakat Pulau Seribu itu kecewa, ya. Kedua, ucapan kata-kata yang juga terekam di dalam video dan diakui oleh terdakwa kebenarannya. Kemudian semua ini dibungkus oleh fatwa MUI ya, bahwa itu adalah penistaan agama, sehingga majelis hakim di dalam memutus nanti sesuai dengan fakta ini, yang irah-irahnya adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu. Jadi harapan kami seperti itu ya, jangan sampai majelis hakim juga terpolarisasi oleh tuntutan jaksa yang menggeser persoalan Al-Maidah ini adalah persoalan golongan, bukan agama. Nah itu. Jadi itu harapan kami yang sesuai saja dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan harus diyakini bahwa putusan majelis hakim ini irah-irahnya adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Apakah Anda juga percaya jaminan ini betul-betul diberikan kepada hakim nantinya, Pak Hisar? Ya, dengan adanya aksi ini ya, otomatis kami yakin bahwa kepercayaan masyarakat yang masih ada, bahwa masyarakat ini kan masyarakat menuntut bukan untuk dihukum sedemikian rupa, tapi masyarakat ini menuntut keadilan, gitu loh. Jadi masih ada harapan di masyarakat kepada majelis hakim untuk meletakkan keadilan di dalam porsinya, sesuai dengan fakta yang ada di dalam persidangan. Nah, harapan ini menurut saya masih ada, dan kami juga punya harapan yang sama dengan masyarakat yang ada di daerah Istiqlal dan sekitarnya yang ke Mahkamah Agung tadi gitu. Oke, Anda melihatnya ketidakadilan ini apakah memang ketidakadilan dari sisi pasalnya yang didakwakan begitu? Apakah memang dibandingkan dengan kasus penistaan agama yang lain, Pak? Jadi gini. Sejak Indonesia berdiri, kasus penistaan agama ini bukan baru ini terjadi, ya. Ada banyak kasus penistaan agama, ya. Dan itu semua ini jadi rekor ya. Semuanya itu terdakwanya itu ditahan. Satu. Kedua, tuntutan majelis hakim tuntutan jaksa itu rata-rata itu di atas 2-3 tahun, ya. Bahkan ada 4-5 tahun tuntutan jaksa. Dan ini malah baru kali ini ada tuntutan percobaan. Ini rekor lagi gitu loh. Jadi jangan sampai persoalan ini menjadi catatan buruk di dalam hukum kita. Saya juga nggak tahu apakah jaksa penuntut umum menonton acara ini dalam hatinya menangis sedih, juga saya nggak tahu. Karena dia juga merasa tertekan, bukan tidak sesuai dengan hati nuraninya, kita juga nggak tahu kan. Yang jelas menurut kami bahwa kita harapkan harapan yang ada, kepercayaan yang masih masyarakat berikan kepada majelis hakim untuk memohon keadilan itu disambutlah dengan baik oleh majelis hakim, itu aja. Ya, betul. Anda tadi menyebutkan bahwa memang 1 tahun 2 tahun percobaan itu merupakan aturan hukum yang baru begitu. Mungkinkah Ahok nantinya divonis bebas dengan dakwaan dari jaksa penuntut umum? Ya, kalau kami melihatnya ya Mbak ya, tuntutan-tuntutan jaksa penuntut umum yang seperti ini itu biasanya memang targetnya itu adalah bebas, gitu loh. Jadi ini acting yang di dalam praktek persidangan sering terjadi, gitu. Makanya kami bilang ini rekor. Kasus yang 156A ya dituntut dengan percobaan, ini rekor sekali Mbak. Sejak Indonesia berdiri saya bilang, nggak ada yang namanya kasus penistaan agama itu tidak ditahan. Nggak ada yang dituntut di bawah 2 tahun ataupun 3. Rata-rata di atas itu semua. Baru kali ini percobaan. Ini rekor gitu loh. Baik, dan ini sangat ditakutkan karena tidak membuat jera begitu terdakwa, dan nantinya apa sih sebenarnya yang memang ditakutkan juga kepada peserta para aksi simpatik ini jika memang adanya ketidakadilan begitu untuk kasus penistaan agama? Ya kan begini ya Mbak ya. Tentang kasus penistaan agama ini kan bukan persoalan 1-2 orang. Ini menyangkut masyarakat banyak, umat banyak, dan ini terkait dengan keyakinan. Ya,
Bahkan Mahkamah Agung sendiri pada tahun 1964 itu pernah mengeluarkan surat edaran nomor 11 gitu loh. Di mana majelis hakim itu diharapkan memberi putusan yang berat tentang kasus penistaan agama. Jadi ini bukan persoalan yang sepele di dalam hal materinya, ini persoalan yang berat gitu loh Mbak. Baik, dan harusnya diperhatikan. Harus jadi perhatian. Oke, surat udah. Dan pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.